Roma 3 ayat 23 dan 24 berkata gini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bayangkan gini, Yesus sudah menebus kita. Dia mengorbankan dirinya. Dia berjuang untuk kita supaya kita jangan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Kalau Yesus saja mau berjuang buat kita, kita juga harus berjuang untuk hidup kita sendiri. Katakan saya harus berjuang. Kita gak boleh nyerah. Kita harus punya semangat juang karena hidup ini layak diperjuangkan. Kalau Yesus sudah berjuang untuk kita dan memberikan hidup yang layak buat kita. Memberikan jaminan hidup kekal. Dia memberikan kasih karunia supaya Anda dan saya dibenarkan. Hidup ini layak diperjuangkan. Katakan amin. Semangat juang adalah salah satu kunci yang sangat penting yang dimiliki semua orang untuk meraih kesuksesan. Orang yang gak kenal menyerah pasti punya kegigihan. Orang yang tidak kenal menyerah pasti punya spirit persisten, pantang mundur. Dia akan berpikir keras apa yang dia harus lakukan ketika dia terjepit. Ketika dalam keadaan terjepit gak punya pilihan. Saya percaya orang yang pantang menyerah akan berpikir terus bagaimana dia bisa tembus. Tapi sementara orang yang mudah menyerah akan pasrah dan mati. Banyak kali waktu orang tuh gagal, mereka nyerah. Waktu bangkrut, nyali mereka ciut. Ada orang-orang yang terlilit hutang, mereka depresi dan mau bunuh diri. Saya mau ingatkan, jangan mengambil keputusan yang salah untuk mengakhiri hidup Anda. Ada yang kirim DM ke saya di Instagram. Bu Heni, kalau saya mati bunuh diri, masuk surga gak? Saya rasa itu pertanyaan konyol yang gak perlu dijawab. Saya belum pernah mati, jadi saya tidak tahu jawabannya. Tapi yang saya tahu pasti, kalau Yesus saja mau mati buat kita supaya kita dibenarkan, kenapa kita harus menyerah sama hidup kita? Selama Anda tidak menyerah, Anda masih punya kesempatan untuk bangkit dan pulih. Katakan amin. Yang penting gak boleh nyerah. Waktu Anda justru terjepit, Anda gak lihat jalan keluar, adalah waktu yang tepat Anda berseru kepada Tuhan dan menyaksikan pertolongan Tuhan menjadi nyata dalam hidup Anda. Ketika kita gak punya pilihan apa-apa, ketika gak ada seorang pun yang bisa tolong kita, satu-satunya pengharapan kita cuma Tuhan. Saya kasih tahu, adalah kesempatan Anda mengalami mujizat, keajaiban, dan berjalan dalam kemustahilan. Katakan amin. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Katakan, Tuhan adalah penolong dalam kesesakan. Dia adalah penolong kita dalam kesesakan. Jangan lari, hadapi masalahmu. Kita harus berani menghadapi semua tantangan. Kalau Anda punya hutang yang banyak, jangan kabur. Jangan lari. Hadapi. Anda harus hadapi orang yang Anda hutangi. Dan minta waktu untuk melunasi. Apa yang Anda harus lakukan? Banyak kali orang kalau banyak hutang gak bijaksana. Entah dia kabur, atau dia gak selesaikan. Atau malah dia pinjam hutang yang lebih besar lagi dari tempat lain. Kalau Anda tidak selesaikan masalahmu, Anda akan lakukan kesalahan yang sama, terus dan terus dan terus. Saya menyaksikan orang-orang yang punya kebiasaan hutang. Ketika dia pinjam uang bank, gadai rumah, usahanya bangkrut, pinjam bank lagi. Pinjam bank terus, sampai bank gak bisa pinjamin. Bank udah ambil rumahnya, keluarganya dikorbankan. Minta bantuan sana sini, sana sini. Orang yang gak pernah berubah, seumur hidupnya akan jadi masalah. Ketika Anda punya masalah seperti ini, beranilah hadapi itu. Kita harus berani menghadapi konsekuensi dari perbuatan kita sendiri. Katakan amin. Hadapi orang yang Anda hutangi. Pergi ke bank. Jelaskan keadaanmu. Usaha saya gak jalan. Modal yang dipinjamkan gak bisa kembali. Tapi beri saya waktu. Kalau bank bisa bantu saya, untuk paling tidak, jangan dikenakan bunga lagi. Kalau gak, saya gak bisa bayar gitu. Kecilkan cicilannya, saya akan berusaha kerja.
Kita harus berusaha. Selama Anda tidak menyerah, masih ada peluang untuk bangkit lagi. Katakan amin. Kalau Anda tidak ngerti hukumnya, tanya temanmu yang lawyer. Saya yakin selama Anda punya koneksi yang baik, teman-teman yang baik, makanya carilah teman yang baik. Amin. Minta nasihat yang ngerti hukum. Bro, gue ada utang. Gue gak bisa bayar, gimana caranya? Kami sampai menyediakan konselor untuk menolong jemaat yang hutang gak bisa bayar supaya dibimbing. Dan saya dengar ada yang berhasil ditolong berkat bimbingan lawyer yang pengerja ICI. Bisa sampai jadi kecil sekali hutangnya. Jadi bunga-bunganya dihapus. Tak gimana caranya, saya gak paham. Tapi yang saya tahu pasti gini, kalau Anda gak lari, orang akan hargai. Kalau Anda kabur, Anda kemanapun gak akan tenang hidupmu. Saya kasih tahu. Anda pasti pilihannya cuma satu, pindah negara atau ganti wajah. Betul nggak? Daripada bunuh diri, hadapi. Bertanggung jawablah atas keputusan dan perbuatan kita. Kalau usaha kita bangkrut, nyalimu nggak boleh ciut. Orang gagal harus belajar supaya kita bangkit lagi. Orang yang sukses hari ini, mereka adalah orang-orang yang sudah melewati banyak kegagalan. Amin. Oh, saya orang yang paling banyak gagal. Mari bangkit lagi. Miliki tekad untuk menyelesaikan masalah kita. Jangan lari dari masalah. Selama Anda punya Tuhan, Dia sanggup menolong Anda. Amen. Tuhan itu bisa membuat mujizat yang membuat Anda terkesima. Satu tetes mujizat Tuhan mengubah segalanya. Apa yang manusia tidak bisa lakukan, apa yang mustahil bagi kita, apa yang buat kita terbatas, buat Tuhan itu sangat mungkin. Katakan amin. Dengar, ketika Anda menghadapi masalah, jangan mengandalkan manusia. Jangan pernah mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5 bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya kasih tahu, justru di saat tidak ada yang bisa menolong kita, kita akan belajar mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Dan hanya Dia yang satu-satunya bisa menolong kita. Itu pengalaman yang luar biasa, saya mau bilang. Roh, banyak saudara di sini yang pernah ngalamin di titik itu. Gak ada yang bisa bantu kamu, cuma mujizat Tuhan yang kamu perlu. Angkat tangan. Tuhan kita luar biasa, katakan Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Haleluya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yuk, pejamkan matamu, angkat tanganmu, bilang ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bayangkan semua persoalanmu dan katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang sakit berkata, aku percaya aku sembuh. Aku percaya aku yang bangkrut akan bangkit lagi. Aku percaya anak-anakku akan kenal Tuhan. Aku percaya rumah tanggaku akan dipulihkan. Aku percaya suamiku akan diselamatkan. Ayo katakan pergumulanmu, katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ketika Anda menghadapi masalah, lakukan bagianmu yang terbaik yang kamu bisa. Selebihnya, izinkan mujizat Tuhan yang bekerja. Belajar mengandalkan Tuhan. Kita hanya bisa melakukan yang kita bisa. Terlahir di keluarga yang miskin, yang gak punya fasilitas untuk pendidikan, apalagi kuliah. Banyak saya lihat anak-anak muda yang menyerah dan menyalahkan keadaan. Ya, saya lihat di Instagram, mereka suka komen-komen yang sangat negatif bilang gini, ya Ibu Heni mah kayaknya gak pernah susah hidupnya. Ya iyalah dia bisa ngomong gitu, soalnya dia kaya. Banyak yang negatif banget. Kita lahir di keluarga yang orang tua boro-boro bantu kita. Yang ada kita mesti ngidupin orang tua. Gak ada yang kuliahin kita, malah kita yang mesti hidupin papa mama. Banyak yang negatif dengan keadaan orang tua. Banyak yang nyerang orang tuanya di Instagram saya. Punya papa mama yang begini, punya papa mama yang begitu. Saya kasih tahu. Orang terlahir di keadaan miskin tidak membuat dia mati miskin kalau dia tidak menyerah. Ada orang-orang yang terlahir di keluarga broken home. Punya orang tua yang gak tanggung jawab. Jadi anak yang dibuang. Apa yang terjadi? Banyak anak-anak muda yang malah merusak dirinya dan menghancurkan masa depannya. Berpikir gini,
Orang tua gue aja gak peduli gue, ngapain gue peduli hidup gue? Ngerusak dirinya sendiri. Alasannya apa? Saya dari keluarga broken home. Yesaya 49 ayat 15 kita baca sama-sama. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan bilang gini, sekalipun seorang mama yang mengandung anaknya bisa lupa sama bayinya, aku tidak akan melupakan engkau. Luar biasa. Saya pernah ngomong gini sama teman saya. Gue gak kebayang ya, ada mama yang bisa lupa sama anaknya sendiri yang dia kandung 9 bulan. Kenyataannya ada. Tapi Tuhan bilang gini, aku tidak akan melupakan engkau. Sekalipun orang tuamu meninggalkan kamu, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amen. Tuhan gak akan pernah lupa sama kita. Karena itu apapun keadaanmu hari ini, sekalipun kamu lahir di keluarga miskin tanpa fasilitas, mau kuliah aja susah, jangan nyerah. Saya percaya dengan pepatah yang berkata, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Keadaan kita tidak akan menentukan masa depan selama kita masih punya pengharapan. Katakan amin. Pegang baik-baik Yeremia 29 ayat 11 yang berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Pengharapan kita kepada Tuhan dan semangat yang tidak kenal menyerah adalah kendaraan kita untuk mencapai kesuksesan. Katakan amin. Saya percaya bahwa gini, gak semua orang beruntung lahir di keluarga yang harmonis, punya orang tua yang baik dan tanggung jawab. Gak semua orang punya orang tua yang bisa jadi teladan, yang pernikahannya baik-baik saja. Gak semua orang terlahir di keluarga yang semua serba ada. Tapi semua itu tidak menjadi penghalang buat kita punya masa depan yang penuh pengharapan. Amen. Saya udah khotbah bolak-balik cerita tentang apa yang saya lalui di hidup saya. Umur 10 tahun ditinggal orang tua. Saya harus berjuang buat hidup saya meskipun hancur-hancuran. Saya tahu apa yang saya omongin. Rusak dini. Tapi saya bangkit lagi. Saya kerja keras untuk bisa kuliah. Di keluarga Tionghoa, anak perempuan gak diperhitungkan. Bagi mereka, buat apa kamu sekolah tinggi-tinggi? Juga nanti kawin. Ngurus anak. Betul gak? Keluarga besar papa saya kaya raya tapi gak mau sekolahin saya. Mama saya gak sekolahin saya. Nikah pun saya gak dikasih modal apa-apa. Saya kasih tahu. Saya berjuang. Saya ingat saya kerja pertama kali jadi kasir di supermarket. Seumur hidup gak pernah kerja bahasa Inggris, masih pelentat-pelentot. Sayur aja saya gak tahu semua nama bahasa Inggrisnya. Sedangkan jadi kasir supermarket, Anda harus punch button itu. Anda harus tahu itu sayur apa. Zaman itu masih ditimbang. Dan kita harus tahu karena beda sayur, beda harga per gramnya. Bayangin saya belum pernah kerja. Umur 18 tahun. Gak cuma itu tantangannya. Punya supervisor jahatnya luar biasa. Saya gak boleh nyender. Kan gak selalu ada customer. Saya cuma gini, nyender di kasir. Henny, itu kaki udah kayak mau patah, gue kasih tahu. Begitu lunch break dia bilang, oke Henny, you have half an hour for lunch break. Saya turun ke ruang staff, saya angkat kaki saya di kursi. Aduh, pegel banget mak. Saya pukul-pukul betis saya. Apakah saya nyerah? Enggak, saya kerja lagi. Pindah dari situ. Saya kerja di fast food. Saya kerja di Nandos. Kalau ada yang tahu Portugese grilled chicken, so good. Nandos chicken. Saya kerja mulai dari semua section. Dari kasir, dapur, masak, cuci, delivery. Semua saya kerjain. Pindah lagi pernah kerja di Burger King. Masuk Nandos lagi. Terakhir kerja di Kemat, lalu kerja di mana lagi. Gak tau lah. Sampai akhirnya sambil saya kuliah sekolah Alkitab. Supaya bisa bayar sekolah Alkitab saya kerja. Untuk hidup harus berjuang. Saya gak cuma kerja Monday to Friday. Saya kerja jualan lagi di gereja. Sabtu orang pada pacaran, nonton, jalan-jalan, dinner.
Saya pergi dari satu supermarket ke supermarket yang lain. Ngapain? Cari minuman yang diskon. Supaya apa? Saya beli banyak-banyak. Saya bawa ke gereja, beli es batu, jualan di gereja. Hari Minggu jam 4 pagi bangun bikin martabak. Bisa gue. Potong-potong bungkus plastik wrap. Bawa ke gereja. Jam 6 pagi mau pelayanan, pergi dulu ke pabrik roti, beli croissant, coklat croissant, cheese croissant. Saya jualan di gereja, beli $1, gue jual $2. Gue buka rahasia sekarang. Enci titip nasi kuning. Dia titip di saya $3,5, saya jual $5. Dagang saya. Supaya bisa ngidupin diri saya dan koko saya waktu itu. Makanya kenapa koko saya sayang sama saya. Soalnya dia kuliah, gue yang kasih uang jajan. Saya kerja gak kenal berhenti. Saya berjuang. Satu hari calon mertua saya yang tadinya gak pernah setuju sama saya. Melihat kegigihan saya. Nih, jomblo-jomblo dengerin. Dia panggil anaknya dan bilang gini. Wah, lu sih kalau kawin sama si Henny gak bakal kere lu. Kenapa? Dia tinggal buka meja hidup lu katanya. Jadi dia tahu nih anaknya nih udah pasti jadi pendeta. Udah daripada jadi pendeta kere, kawin sama Henny aja bisa dagang gitu. Akhirnya direstuilah kami. Jadi kalau kamu jomblo atau punya pacar yang gak disetujuin orang tua, rajinlah bekerja. Uletlah, jangan pantang menyerah. Mertuamu akan lihat itu nilai plus, amin. Saya punya teman cowok. Gak ganteng bos. Maaf, pernah operasi bibir sumbing. Gak ada ganteng-gantengnya. Dia naksir teman kita cewek. Anak orang kaya. Apa yang terjadi? Mana disetujuin sama emaknya. Anak orang kaya. Asa cowok model begini. Yang dia suka Jojo. Sorry, taken. Main. Serius, ini kejadian beneran. Dia sukanya Jojo. Gue sampai berantem sama dia. Gue bilang sama cewek itu, he is mine. Jangan ganggu. Gue gak ada diajak kenando sama KFC. 2 kali gue inget. Terlaluan. You are mine, you know. Jadi, gak apa-apa. Mumpung saya di sini saya balas dendam. Jadi, saya lihat anak cowok ini luar biasa. Keluarganya broken home. Papanya cerai, mamanya gak peduliin dia. Dia sama kayak saya. Dia harus kerja keras untuk menghidupi dirinya. Mama cewek itu memandang rendah dia. Karena dipikir kere. Apa yang dia lakukan? Dia kerja triple job. 3 kerjaan. Dia kerja, dia cari uang, dia nabung. Dia kerja cari uang nabung. Dia gak pusingin shopping. Dia gak pernah makan mewah-mewah. Dia kerja. Apa yang terjadi? Mama si ceweknya ini ngelihat kegigihan dia. Akhirnya direstui. Hari ini anaknya 2. Luar biasa? Jangan pantang menyerah dong. Ayo katakan kan kerimu. Kamu harus pantang menyerah. Jangan suka nyerah gitu aja. Ditolak mertua kamu langsung ciut, fayah. Anak muda zaman sekarang cinta ditolak, dukun bertindak parah. Bangkit dong. Roma 5 ayat 3, kita baca sama-sama. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsara itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketika kita hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan. Dengar baik, kamu hanya punya 2 pilihan. Anda mau bangkit atau Anda mau terpuruk. Anda mau berkata, yes, gue harus bisa. Atau Anda menyerah dan berkata, ya udahlah, emang nasib gue. Gue terlahir miskin, di keluarga miskin, di lingkungan miskin, ya gue harus miskin. Loh, kenapa menyerah? Kalau Anda bangkit, Anda akan menunggangi kesengsaraan itu dan beroleh ketekunan. Dan dari ketekunanmu, Anda akan mendapat tahan uji, tahan banteng.
Dan kemudian Anda akan jadi lebih kuat dan kemudian Anda akan punya pengharapan. Mari berkomitmen. Apapun masalah Anda hari ini, apapun tantangan yang Anda hadapi hari ini, kamu harus bertekad, saya harus cari solusi, bukan lihat kanan kiri. Amen. Anda harus bertekad, saya harus terus maju. Sekalipun rintangan di hadapanmu terlihat sangat berat, kamu harus berjuang. Jangan biarkan tantangan menghentikan langkah Anda, tapi jadikan tantangan itu peluang untuk terus berkembang. Katakan amin. 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Percayalah, Tuhan gak akan pernah ngizinin kita dicobai melampaui kekuatan kita. Masalah apapun yang hari ini terjadi dalam hidupmu, saya gak tahu, masalah keuangan, masalah pasangan hidup, masalah keluarga, keturunan, bisnis, sakit penyakit, percayalah Tuhan memberikan kekuatan, kamu pasti dapat menanggungnya. Dan Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi kamu. Yang kamu harus ingat adalah gini, aku harus punya tekad dan kegigihan. Aku harus punya komitmen untuk mencari solusi. Aku harus mampu belajar dari kegagalan. Kamu harus bertekad untuk terus maju. Apapun masalahnya, jangan nyerah sama keadaan. Selama kita masih punya Tuhan dan kita tidak menyerah, kita masih punya harapan buat masa depan. Amin. Nah, saya yakin pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya undang Idon dan teman-teman boleh naik. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya akhiri. Saya dan suami berjalan dalam kemustahilan. Dari hari 1, hari 2, terus saya lihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Melampaui segala upaya manusia. Kalau hari ini, orang berpikir, Jojo sama Henny itu pasti punya donatur. Salah satu leader di ICI ngajak saya ketemu bersama suami dan bilang gini, yuk kita bikin impact business community IBC. Kamu undang ya pengusaha-pengusaha yang support kamu ya, dia bilang gitu. Yang support Tangan Pengharapan dan ICI. Saya bengong. Hah? Siapa yang mau diundang? Iya, itu pengusaha-pengusaha yang support kamu. Siapa? Saya tanya dia. Kamu? Hei, saya sama suami gak punya konglomerat di belakang kami, bos. Gak punya. Anda pikir kalau saya bisa sampai hari ini sama suami saya? Dipercaya Tuhan Yayasan Tangan Pengharapan yang memberi makan dan pendidikan buat 7.500 anak-anak di 100 titik di seluruh Indonesia. Membangun 8 sekolah berasrama, menggaji 200-an guru di seluruh pedalaman Indonesia. Memberikan pengobatan gratis bagi 500 sampai 1.000 pasien secara cuma-cuma setiap bulan. Melatih masyarakat dalam pertanian dan menggaji tim-tim pemberdayaan di seluruh Indonesia. Membiayai begitu banyak proyek. Sewa ICI di Mo ini mahal banget. Bisa bangun gereja dan lain sebagainya. Bisa hire staff full time dan lain sebagainya. Saya kasih tahu. Tidak ada konglomerat. Kami cuma punya Tuhan yang hebat. Amen. This is real. Kalau Tuhan kirim orang-orang yang takut Tuhan dan cinta Tuhan dan mengasihi Indonesia untuk support kami. Bukan karena kami, tapi karena Tuhan yang menggerakkan hati mereka untuk menabur. Saya tidak tahu siapa yang nabur karena ini. Biasanya ibu gembala di gereja-gereja ngurus keuangan, Henny Kristianus tidak. Saya nggak pernah lihat rekening bank. Saya nggak tahu siapa yang nabur, siapa yang bayar perpuluhan. I don't know. Tiap minggu, ketika uang persembahan dihitung, tekor nih sewa. Saya kasih tahu aja. Jadi yang kita ngandalin tuh mujizat Tuhan. Mudah-mudahan ada yang transfer supaya kekurangannya bisa nutup.
Anda tahu gereja kita sempit. Sampai-sampai sekolah minggu harus dikorbankan. Kami udah gak nampung, jadi bangunan harus dimundurkan. Sekolah minggu dikorbankan, dipindahkan ke teens. Teens dikorbankan, pindah Sedayu. Anak-anak sekolah minggu merotol. Kenapa? Papa mamanya mengeluh. Fasilitas gak bagus, kurang. Dibandingin gereja besar lain yang mewah. Saya memang gak pernah bisa menawarkan kemewahan karena kami bukan orang kaya. Saya doa, Tuhan, kasihan nih anak sekolah minggu. Kami pengen punya tempat. Mau ndak kasih kami perluas. Saya minta diluaskan ke sana nggak diizinkan. Luas ke belakang nggak diizinkan. Saya bilang, ya itu ada tempat di depan itu. Deket eskalator, boleh nggak kami ambil? Mereka ndak kasih. Nggak tahu lah gimana, saya doa. Tuhan gerakan hati mereka diizinkan. Kami pakai di depan. Sekitar 600 meter persegi. Yang kita pakai sekarang 1.500. Teens, youth, setengah, kids, separoh. Jadi gereja IFG, Impact Future Generation di situ. Kami dikasih waktu sama Moy, cuma bangun 3 bulan. Sementara halangan dari sana sini banyak sekali. Berisik lah, suruh berhenti lah, asap lah, debu lah, kita disuruh stop terus. Jadi pembangunan terhambat terus. Tapi saya kasih tahu, perlu iman untuk lakukan ini. Karena saya tadi cerita, buat sewa yang di sini aja, mengharapkan mujizat Tuhan setiap bulan. Nambah lagi 600, hampir separuh ini. Saya cuma tahu begini, kalau kita mengerjakan apa yang untuk Tuhan, dan jadi berkat buat sesama, Tuhan pasti menyertai kita. Amen.